Halo, perkenalkan, aku Nida Pradani. Hari ini mari kita membahas sedikit terkait penurunan berat badan. Banyak orang melakukan berbagai macam jenis diet untuk menurunkan berat badan. Nah, saking banyaknya informasi, kita jadi bingung nih sebenarnya yang benar tuh seperti apa sih? Nah, oleh sebab itu, di kesempatan kali ini aku akan membahas kenapa sih kita perlu menurunkan berat badan, sebenarnya apa prinsip penurunan berat badan dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Oh ya, meskipun hal-hal yang aku sampaikan ini berbasis ilmiah, tapi belum tentu akan berhasil di setiap orang karena masing-masing orang memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Jadi jangan patah semangat ya kalau misalnya belum berhasil, mungkin ada cara lain yang bakalan lebih fit buat kamu. Pembahasan yang pertama yaitu kenapa sih kita perlu menurunkan berat badan. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas penurunan berat badan, kita perlu tahu sebenarnya kita perlu nggak sih gitu kan. Kita perlu menurunkan berat badan ketika kita memiliki berat badan yang berlebih. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Salah satunya adalah dengan indeks massa tubuh atau IMT. Nah, ini diukur menggunakan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jika hasilnya itu ternyata lebih dari 25 sampai 29,9, berarti itu sudah masuk obesitas kelas pertama, kelas 1. Nah, kalau misalnya hasilnya itu lebih dari sama dengan 30 kg per meter kuadrat, berarti hasilnya obesitas kelas 2. Selain menggunakan IMT, ada juga obesitas sentral yang bisa kita ukur menggunakan lingkar pinggang. Untuk ukurannya, kalau perempuan itu lebih dari 80 cm dan untuk laki-laki lebih dari 90 cm. Setelah mengetahui sebenarnya kita kelebihan berat badan atau tidak, perlu diperhatikan bahwa obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko utama kejadian penyakit degeneratif seperti diabetes atau penyakit jantung, juga kanker dan sleep apnea atau gangguan tidur. Setelah kita mengetahui urgensi dari penurunan berat badan, kalau kita menurunkan berat badan sebenarnya seperti apa sih prinsipnya? Prinsip penurunan berat badan adalah keseimbangan energi negatif. Secara sederhana, hal tersebut berarti jumlah energi atau kalori yang kita asup yang masuk ke dalam tubuh kita itu lebih sedikit daripada energi yang kita keluarkan. Energi ini kita dapatkan dari mengonsumsi makanan, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, yang kemudian dimetabolisme oleh tubuh dengan bantuan vitamin dan mineral. Kemudian, energi ini akan kita keluarkan tidak hanya untuk aktivitas fisik saja, tapi juga untuk metabolisme basal dalam tubuh, seperti untuk bernafas, untuk memompa darah, memastikan bahwa fungsi tubuh kita itu berjalan dengan baik. Selain itu, ketika kita mengonsumsi makanan, itu juga membutuhkan energi loh. Meskipun kegunaan energi ini banyak, ternyata masih ada nih ketika misalnya energi yang kita asup itu berlebih daripada yang kita butuhkan atau yang kita keluarkan, maka energi tersebut akan disimpan. Disimpannya bisa dalam bentuk glikogen yang ada di hati atau otot, tapi simpanan ini terbatas. Akhirnya, pindahlah simpanan ini ke simpanan lemak yang ada di jaringan adiposa karena simpanan ini jauh tidak terbatas dibandingkan dengan glikogen yang ada di otot atau hati, sehingga terjadilah peningkatan berat badan. Kita udah tahu nih kalau kita harus mencapai keseimbangan energi negatif. Terus gimana ya caranya? Caranya adalah dengan pengaturan pola makan dan aktivitas fisik yang teratur. Terlihat sederhana ya. Sebenarnya untuk pembatasan asupan kalori dari makanan itu lebih efektif dalam menurunkan berat badan daripada aktivitas fisik. Tapi penurunan asupan energi yang drastis akan menyebabkan defisiensi atau kekurangan zat gizi dan penurunan metabolisme akibat kehilangan lean body mass atau massa tubuh tidak lemak. Juga weight regain atau penambahan berat badan kembali ketika terapi diet ini dihentikan. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk tetap melakukan aktivitas fisik secara rutin untuk menjaga atau mempertahankan penurunan berat badan yang sudah dicapai dari pola makan. Kenapa bisa? Karena aktivitas fisik akan cenderung memicu tubuh untuk mengurangi jaringan lemak daripada lean body mass tadi. Selain itu, aktivitas fisik juga mampu mempertahankan metabolisme tubuh. Jadi, kalau misalnya kita ingin penurunan berat badan kita itu bukan penurunan lean body mass, tapi penurunan massa lemaknya, kita perlu mengkombinasikan antara pembatasan asupan energi dari makanan serta aktivitas fisik secara teratur.
kita masuk ke pengaturan pola makan. Di sini ada penelitian dari Vogue 2013. Ada berbagai jenis diet. Ada diet rendah kalori, diet rendah lemak, diet rendah karbohidrat, dan diet sangat rendah kalori. Kita bahas pertama dari yang diet rendah kalori. Nah, diet rendah kalori ini energinya hanya 800 sampai 1500 kilokalori per hari. Komposisinya seperti apa? 55 sampai 60% energinya berasal dari karbohidrat, sedangkan kurang dari 30% berasal dari lemak. Dengan cara ini, terbukti mampu menurunkan berat badan kurang lebih 10% selama 3 sampai 12 bulan. Selain penurunan berat badan, terjadi juga perbaikan glukosa, tekanan darah, trigliserid, dan low density lipoprotein atau biasa kita kenal dengan kolesterol jahat. Yang kedua adalah diet low fat atau rendah lemak. Masih sama seperti diet rendah kalori. Kalori yang diasup selama 1 hari adalah 800 sampai 1500 kilokalori per hari. Dengan komposisi lemak hanya 20 sampai 25% dari total kebutuhan energi. Sehingga jika seseorang memiliki kebutuhan energi 1500 kilokalori per hari, orang tersebut akan mengonsumsi lemak sebanyak 30 sampai 37 gram saja. Dengan pola diet seperti ini, 16 penelitian menyebutkan bahwa terjadi penurunan berat badan kurang lebih 5% selama 5 sampai 12 bulan. Penurunan ini dibarengi dengan perbaikan faktor risiko gangguan kardiovaskular. Sayangnya, pola makan ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurang nikmat karena lemaknya berkurang dan cenderung mudah merasa lapar. Diet yang ketiga adalah diet rendah karbohidrat atau low carbs. Energinya masih sama, 800 sampai 1500 kilokalori per hari. Yang membedakan adalah komposisinya. Di sini komposisi karbohidrat hanya 60 sampai 150 gram per hari. Ada juga diet very low karbohidrat yang karbohidratnya kurang dari 60 gram per hari. Nah, untuk penurunan berat badannya sama sebenarnya, sekitar 5% dalam waktu 2 sampai 12 bulan. Tapi perlu diperhatikan, ketika asupan karbohidrat berkurang, tubuh akan menggunakan glikogen sebagai sumber energi. Ketika asupan karbohidrat kurang dari 50 gram per hari, akan terjadi ketosis akibat proses glikogenolisis atau perombakan glikogen menjadi glukosa yang mengakibatkan hilangnya cairan. Banyak diet rendah karbohidrat, misalnya diet Atkins, ini membatasi asupan karbohidrat sampai 20 gram per hari saja tanpa membatasi jumlah lemak dan protein. Terkait lemak dan protein ini agak kontroversial karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa diet rendah karbohidrat dengan mayoritas asupannya itu berasal dari protein hewani dan lemak itu justru berkaitan dengan peningkatan risiko mortalitas. Yang terakhir adalah diet sangat rendah kalori. Dalam satu harinya, orang yang menerapkan diet ini hanya mengonsumsi kurang dari 800 kilokalori per hari. Komposisinya 50-60% karbohidrat dan kurang dari 30% dari lemak. Penurunan berat badannya lebih dari 10%, tapi hanya bertahan selama 2-8 minggu. Diet sangat rendah kalori ini tidak dianjurkan untuk diterapkan secara umum, karena menyebabkan berbagai efek samping, seperti ketidakseimbangan elektrolit, tekanan darah rendah, dan peningkatan risiko batu empedu, sehingga penerapannya pun tidak dalam jangka waktu yang lama dan perlu pendampingan tenaga medis. Keempat jenis diet tersebut memiliki karakteristik dan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Ketika dibandingkan dengan komposisi lemak, protein, dan karbohidrat yang berbeda-beda, ternyata jumlah penurunan berat badannya tidak berbeda, yaitu sekitar 2-4 kg selama 1 tahun. Setelah 2 tahun, semua diet pembatasan kalori menghasilkan penurunan berat badan yang setara, terlepas dari komposisi makronutriennya. Di samping itu, semua studi yang dibahas oleh Fox 2013 ini menemukan bahwa kepatuhan diet merupakan penentu penting penurunan berat badan. Anggapannya seperti ini, percuma kalau misalnya penurunannya langsung banyak, tapi ternyata cuma dilakukan selama 3 hari aja gitu. Lebih baik kita mampu menerapkan diet yang lebih moderate atau tidak terlalu berat, penurunannya sedang, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama dan kita bisa menikmati proses itu. Jadi, memilih diet dengan komposisi makronutrien direkomendasikan sesuai dengan preferensi dan selera individu.
karena akan menghasilkan kepatuhan yang lebih baik. Tipsnya untuk pengaturan pola makan ada 3. Yang pertama, sering nih kita kemudian ketika belanja atau beli makanan kemasan itu milihnya yang low fat, ada label low fatnya. Nah, kita di sini perlu hati-hati. Kita perlu lihat informasi nilai gizi yang tertera di kemasan itu. Karena beberapa produk low fat ini justru meningkatkan gula mereka. Dan gula ini juga merupakan kalori yang perlu kita batasi. Kemudian yang kedua, terkait nafsu makan, bagaimana sih kita caranya untuk menurunkan nafsu makan atau biar nggak ngerasa lapar terus gitu? Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi serat larut air jenis viscose untuk memperlama waktu pengosongan makanan dari lambung sehingga rasa kenyangnya lebih lama. Serat ini terutama terdapat di makanan utuh dengan proses pengolahan yang minimal. Kemudian yang ketiga adalah tentang mindful eating atau makan dengan penuh kesadaran. Artinya kita mengetahui respon tubuh kita ketika lapar dan ketika kita sudah kenyang, sehingga kita tidak kekurangan makan dan tidak kelebihan makanan. Selain itu, kita juga perlu menikmati makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau bisa, tidak disambi dengan melakukan kegiatan yang lain, misalnya menonton TV atau bermain handphone, karena kegiatan-kegiatan tersebut cenderung membuat kita tidak sadar seberapa banyak makanan yang sudah kita makan. Sebelumnya sudah dibahas bahwa melakukan pembatasan kalori saja tidak cukup untuk menurunkan berat badan dan perlu adanya aktivitas fisik yang teratur. Alasannya, ketika tubuh mengkonsumsi lebih sedikit energi, tubuh akan mengkompensasi dengan menyimpan energi tersebut sehingga proses pembakarannya pun akan berjalan lambat. Nah, untuk itu kita perlu mencegah penurunan metabolisme tubuh dan memicu fat loss atau kehilangan lemaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Ada 2 jenis aktivitas fisik, yaitu endurance atau aerobik yang seperti treadmill, berjalan kaki, jogging, lari santai, juga berenang, atau kekuatan atau resistance, yaitu angkat beban. Aktivitas fisik aerobik dengan intensitas sedang yang dilakukan selama 200-300 menit per minggu itu terbukti mampu mencegah penambahan berat badan atau mempertahankan penurunan berat badan. Sedangkan aktivitas resistance di sini cenderung tidak meningkatkan penurunan berat badan, tetapi dapat meningkatkan fat free mass atau massa tubuh non lemak seperti misalnya otot. Angkat beban merupakan salah satu latihan yang paling efektif dalam meningkatkan metabolisme, meningkatkan massa otot, memicu fat loss, dan memperbaiki komposisi tubuh secara keseluruhan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa frekuensi, durasi, intensitas, dan progresivitas dari aktivitas ini harus disesuaikan dengan kemampuan, preferensi, dan respon tubuh secara individual untuk mencegah adanya injuri muskuloskeletal. Orang yang melakukan diet dan aktivitas fisik terbukti mampu mempertahankan penurunan berat badannya lebih baik daripada orang yang hanya melakukan diet. Jadi selain mengatur pola makan, jangan lupa aktivitas fisik rutin juga ya. Jangan cuma aktivitas fisik juga, tapi tidak membatasi asupan makan. Kalau tadi udah ada tips terkait makan, sekarang ada nih beberapa hal yang sering dibahas soal aktivitas fisik. Gimana ya caranya menghilangkan lemak pada bagian tubuh tertentu saja? Misalnya nih, mau menghilangkan lemak perut, terus melakukan sit up. Saat seseorang melakukan aktivitas fisik dan mengalami fat loss, hal tersebut akan melibatkan seluruh tubuh, terlepas dari bagian tubuh mana yang melakukan aktivitas. Karena penurunan lemak ini bersifat global dan tidak lokal, di satu tempat atau satu titik tubuh tertentu saja. Yang kedua, apakah berolahraga dengan menggunakan baju berlapis lebih efektif? Kan lebih banyak keringat, lebih banyak juga penurunan berat badan yang dialami. Ternyata, praktik ini cenderung menargetkan penurunan berat badan melalui kehilangan cairan dan bukan kehilangan massa lemak tubuh. Sehingga, praktik ini dinilai tidak efektif dalam menurunkan berat badan sesuai dengan yang diinginkan. Yang perlu diperhatikan adalah praktik ini berbahaya
karena mampu meningkatkan risiko dehidrasi dan menurunkan performa tubuh dan justru menurunkan kesehatan kita, sehingga praktik ini tidak dianjurkan untuk dilakukan. Kesimpulannya, pilihlah jenis diet dan aktivitas fisik yang paling sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Pilihlah yang nyaman untuk diterapkan, terutama untuk jangka panjang, karena konsistensi adalah kunci. Jadi semangat ya, jangan patah semangat. Segala sesuatu yang baik memang butuh proses. Tubuh kita juga perlu beradaptasi. Jadi jangan lupa diterapkan secara bertahap ya. Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Sekian presentasi terkait penurunan berat badan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dadah, sampai ketemu lagi.